Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Tahap Perkembangan Cinta dalam Pernikahan. Kami percaya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam bahasa Indonesia kita mungkin hanya mengenal kata cinta atau kasih. Itu yang seringkali kita gunakan yang sehari-hari. Tapi kalau tidak salah saya dengar dalam bahasa Yunani itu ada beberapa istilah, Pak Boleh. Apa benar begitu, Pak? Betul, Pak Gunawan. Jadi dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk melukiskan makna cinta. Nah, yang akan kita gunakan pada kesempatan ini adalah 3 kata cinta itu, Pak Gunawan. Nah, itu kaitannya dengan cinta yang kita rasakan atau alami dalam hubungan suami istri, bagaimana, Pak? Bahasa Yunani menyoroti cinta secara lebih spesifik dengan lebih tajam. Nah, oleh karena itulah ketiga jenis kata yang digunakan ini dapat kita kaitkan dengan perkembangan cinta di dalam keluarga. Nah, ada beberapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kasih eros. Dari kata eros muncullah kata erotik, ya. Jadi kata eros itu sendiri berarti sebetulnya kasih yang memang didasari atas ketertarikan jasmania secara fisik. Sebenarnya kalau ketertarikan seperti itu hal yang benar kan atau tidak, Bapak? Tidak apa sebetulnya, Bu Esther. Jadi ketertarikan secara fisik secara salah sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang salah. Dan Tuhan pun tidak memarahi kita karena kita tertarik kepada seseorang secara fisik. Bahkan seorang hamba Tuhan yang lain bernama Josh McDowell menegaskan bahwa unsur eros adalah unsur yang juga penting dalam pernikahan. Dengan kata lain, tanpa adanya unsur eros, cinta itu juga akan kehilangan unsur passion, ya. Unsur passion itu susah saya terjemahkan, bukan nafsu, tapi ya suatu ketertarikan, suatu pendambaan yang kuat gitu. Suatu hasrat, ya, keinginan untuk intim dan sebagainya. Karena adanya ketertarikan secara fisik itu. Nah, itu secara naluri memang manusia dibekali dengan itu gitu, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi karena kita ini manusia yang mempunyai hormon-hormon, kita memang sudah dibekali Tuhan untuk bisa menyukai orang karena ketertarikan secara fisik itu. Tetapi ada orang yang tertarik dengan sesama jenisnya. Apakah itu tergolong di situ juga, Pak? Itu juga sama. Jadi masuk dalam kategori eros, yaitu ketertarikan secara jasmania. Pada esensinya, tahap ini adalah tahap awal dalam menjalin hubungan. Kita menyukai seseorang karena ada hal-hal tentang dirinya secara fisik yang kita sukai. Jadi dapat kita katakan dalam satu kalimat, cinta eros adalah cinta yang berkata, aku tertarik kepadamu sebab engkau memberikan sesuatu yang aku inginkan. Nah, boleh juga saya gunakan istilah ini adalah cinta yang lebih ke arah saya sendiri secara pribadi. Jadi cinta ini cinta searah, namun arahnya adalah dari orang kepada kita, karena orang memberikan sesuatu yang kita inginkan atau menyenangkan hati kita. Jadi fokusnya lebih kepada diri sendiri dulu gitu, Pak Poleh. Mungkin seperti apa, keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini, begitu Pak? Mungkin tidak melulu keuntungan, tapi
sesuatu yang menyenangkan hati ya secara jasmania. Jadi mungkin wajahnya, tubuhnya, penampakannya yang memang membuat kita senang. Jadi benar-benar searah dari dia untuk kita. Boleh juga kita gunakan istilah ini adalah cinta terpesona. Cinta terpesona. Benar-benar kita rasanya terpesona dengan penampakannya, kehadirannya. Nah, itulah cinta eros. Mungkin makanya dari situ ada muncul istilah jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Berarti tergolong eros Mas ini ya. Betul. Cinta pada pandangan pertama pastilah cinta eros karena kita belum mengenal orang itu tapi kita sudah menyukainya. Jadi yang kita sukai biasanya adalah yang kita lihat. Cinta eros ini cinta yang bersifat sementara. Sementara karena kita tidak mungkin terpesona terus-menerus. Sebagus apapun pasangan kita atau seindah apapun pasangan kita, setelah kita hidup bersamanya untuk jangka yang panjang, magnet itu makin mengecil, ya, tidak bisa kita hindari. Kita akan bukannya kehilangan cinta, tapi rasa terpesona itu memang akan berkurang. Ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa saya sudah tidak lagi mencintainya. Ya, kadang-kadang kan kita menggunakan istilah cinta ala Hollywood. Nah, kenapa para bintang film Hollywood itu dikenal ya secara negatif sebagai orang-orang yang kawin cerai dengan begitu mudah, mencintai seseorang setahun 2 tahun kemudian bercerai. Nah, karena apa? Karena sebagian dari orang-orang ini berkata tidak ada lagi cinta semula itu. Nah, yang mereka maksud sebetulnya adalah unsur terpesonanya tidak ada lagi. Nah, justru yang kita mau tekankan di sini adalah memang unsur terpesona itu bersifat sementara. Jarang bisa terus berlangsung untuk waktu yang sangat lama, jarang sekali. Karena kita akan terbiasa dengan pasangan kita. Nah, justru pada kesempatan ini yang kita ingin bahas adalah cinta itu sebetulnya akan mengalami progresi, perubahan wujud, perkembangan atau pertumbuhan. Dan meninggalkan terpesona memasuki tahapan yang lain, sesuatu yang kita perlu antisipasi. Apa itu Pak? Jadi tahapan berikutnya setelah eros itu tadi mulai berkurang? Yang tahap berikutnya adalah tahap filio. Nah, ini bahasa Yunani, kata filio ini berarti kawan ya, persahabatan. Dari kata inilah muncul sebuah nama kota di Amerika Serikat ya, Philadelphia itu. Nah, filio adalah kasih persahabatan. Jadi pada tahap ini relasi diikat oleh kecocokan. Berbeda dengan eros di mana relasi diikat oleh ketertarikan. Pada tahap filio, relasi kita dengan pasangan diikat oleh kecocokan. Nah, dengan kata lain, kita bergerak ya, meninggalkan eros yang bersifat jasmania, masuk ke dalam relasi yang lebih bersifat non-jasmania. Kecocokan sifatnya ya, karakteristiknya, kesamaan berpikir, bisa mengerti kita bisa mengertinya. Nah, kalau kita bilang kecocokan berarti memang ini timbal balik. Ya, kalau tadi satu arah dari pasangan kepada kita, sekarang timbal balik. Kita ke dia dan dia ke kita. Saling mengisi, saling cocok. Ya, saling memberikan, saling menyegarkan. Kalau saya boleh intisarikan, cinta filio ialah cinta yang berkata, aku senang bersamamu sebab kita sepadan. Begitu. Dan untuk urusan sepadan ini tentunya memang juga perlu waktu ya untuk bisa menguji kecocokan itu. Dengan kata lain, kalau orang-orang yang pada masa-masa filio, pada masa-masa eros sudah langsung mungkin buat komitmen untuk sampai ke pernikahan, jangan-jangan nanti sampai pernikahan juga belum sampai sebenarnya ke tahap ini ya untuk filio dan kecocokan ini Pak Paul ya. Betul. Nah, Ibu Esther memunculkan satu poin yang bagus ya. Orang-orang dulu itu kan
menikah secara dalam tanda kutip paksa karena ditentukan ya oleh orang tua mereka. Tidak pernah mengenal, tapi orang sering berkata, kenapa kok pernikahan mereka bisa kok langgeng ya sampai meninggal dunia. Sekarang berkenalan lama, tapi kok akhirnya bubar gitu. Nah, bedanya adalah begini. Dulu kemungkinan besar memang cinta itu tidak pernah sampai ke tahap filio pada awal-awalnya karena belum kenal. Tapi ikatan sosial sangat kuat. Sehingga sanksi sosial sangatlah menyakitkan dan besar bagi mereka yang bercerai. Karena itulah pasangan-pasangan ini dipaksa untuk tetap tinggal dalam ikatan nikah. Nah, karena dipaksa mereka akhirnya ya memaksa diri untuk mengembangkan kasih itu dari mulai eros ke filio. Sedangkan zaman sekarang bisa jadi yang tadi Ibu Esther katakan menjadi masalahnya. Ketertarikan secara eros, secara erotis, senang dengan hal-hal yang bersifat jasmania, langsung mengikatkan diri dalam pernikahan. Setelah menikah baru menyadari betapa banyaknya ketidakcocokan. Filio tidak pernah terbentuk di situ. Eros pudar, tadi kita sudah singgung. Kita hanya bisa terpesona untuk jangka waktu tertentu. Tapi kalau tidak digantikan oleh filio, wah itu memang berbahaya sekali. Nah, pernikahan itu kan dari dua pribadi yang menikah gitu Pak ya. Nah, katakan satu dari mereka itu sudah mencapai ke tahap filio ini. Tetapi yang satunya masih di tahap eros. Nah itu bagaimana pernikahan itu? Pincang sebab bisa jadi yang satu nggak menemukan kecocokan pada yang lainnya. Begitu. Atau yang menekankan aspek eros akan berkata, kok engkau tidak terpesona lagi kepadaku. Nah bisa jadi memang akhirnya muncul kepincangan di sini. Jadi seyogianya memang setelah melewati fase pertama itu yang mungkin berlangsung secara singkat ya 2-3 tahun, seyogianya lah yang akan mengikat kedua orang ini, suami istri ini adalah kasih filio, persahabatan. Dan sebetulnya filio ini akan menempati porsi yang besar dalam pernikahan. Misalkan 2-3 tahun pertama adalah porsi eros. Boleh dikata setelah itu bisa sampai 40 tahun yang akan mengikat kedua orang itu adalah filio, persahabatan. Ya, erosnya makin pudar, tapi yang mengikat adalah persahabatan. Dia bisa mengerti saya bisa mengerti dia. Bahu-membahu, saling menolong, membesarkan anak dan sebagainya. Ya, tapi kalau sampai ke tahap filio itu Pak boleh. Apakah kasih eros itu tapi sudah tidak ada lagi di dalam pasangan itu? Suatu saya di seminari, saya masih ingat sekali ada seorang teman yang usianya sudah lanjut tapi dia bersekolah kembali, seorang pendeta. Dan dia berikan satu komentar yang bagus sekali. Suatu membicarakan hal seksual dalam pernikahan. Dia memberikan suatu bahasa kiasan. Semakin tua, semakin mengecil ranjang pengantin kami. Itu kata-katanya. Jadi, maksudnya adalah ketertarikan secara jasmania dan kebutuhan untuk pemenuhan ya hasrat seksual memang makin menyusut. Sehingga yang menggantikannya dan seyogianya lah yang menggantikan itu adalah persahabatan. Nah, sudah tentu bagi yang berpacaran, jangan berkata, oh ini kan tumbuhnya nanti setelah menikah. Oh tidak. Justru aspek filio ini sudah harus mulai dirintis sejak masih berpacaran. Dapatkah pasangan kita itu menjadi sahabat kita? Bukan saja seseorang yang kita tertarik terhadapnya, tapi seseorang yang menjadi teman kita, bisa kita ajak bicara. Kalau berkomunikasi bisa membina. Nah, jangan sampai pada masa berpacaran tidak bisa berkomunikasi, sering bertengkar. Tapi eros begitu kuat, saling tertarik secara fisik, akhirnya menikah. Nah, itu pernikahan umumnya tidak akan langgeng.
mungkin nggak pasangan itu mengawali relasi dengan filio terlebih dahulu sebelum adanya eros gitu, Pak Paul? Bisa jadi, tapi nggak bisa murni ya. Sebab bagaimanapun kita ini tertarik kepada seseorang biasanya pada hal-hal yang bersifat fisik terlebih dahulu. Kalau kita sudah tidak punya perasaan suka melihat penampakannya, sukar bagi kita untuk dekat dengan dia. Jadi bukannya tergila-gila dia itu seperti apa gantengnya dan cantiknya. Ya tidak harus begitu eros. Tapi ya senang melihat penampakannya, penampilannya. Gitu. Nah Bapak, perselingkuhan ya. Itu kan juga timbul dorongan. Jadi terhadap istrinya dia mungkin sudah ke tahap filio itu tadi Pak Paul ya. Tetapi kan lalu timbul rangsangan lagi, desakan lagi, tertarik pada orang lain. Nah itu gimana Pak Paul? Inilah yang menjadi masalah besar Pak Gunawan, dan Pak Gunawan telah memunculkan pertanyaan yang sangat relevan. Bukankah ini yang seringkali dicari oleh sebagian orang? Yaitu setrum romantis, eros. Dan mereka berkata, hambar ya hubunganku dengan istriku atau hubunganku dengan suamiku. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengan si dia ini, hidupku menjadi bersemarak, bergairah, bersemangat lagi. Tidak ada hidup sebelumnya, sekarang rasanya kok hidupku kembali. Betul, eros itu memang mempunyai sifat memberikan energi, ya, memompa energi, memberikan kita suatu kesenangan kembali untuk menikmati hidup. Tapi sekali lagi, hal ini nggak akan permanen. Kalau kita boleh berbicara langsung kepada mereka yang pernah berselingkuh dan tanyakan, apakah api selingkuh itu yang ada pada tahap pertama perkenalan mereka tetap ada sekarang? Dugaan saya tidak ada. Jadi mereka yang mencari-cari setrum romantis ini memang cenderung akhirnya terjebak dalam konsep yang keliru. Oh, tidak lagi ada hubungan cinta dengan istri saya, harus cari di luar dah. Padahal dengan yang di luar pun pada akhirnya akan mengalami nasib yang sama. Dapatkah kita mengatakan kalau orang-orang yang ingin mencari setrum baru itu besar kemungkinannya kualitas filionya ini memang mulai diragukan begitu Pak Paul? Mungkin jadi memang kedekatan persahabatan dengan pasangannya ini yang rasanya perlu dievaluasi begitu ya. Sudah tentu itu bisa menjadi penyumbangsih yang besar sekali Bu Esther. Jadi orang-orang ini memang sudah mempunyai masalah dalam pernikahan. Tapi saya tidak bisa menyangkali juga ada kasus di mana hubungan nikahnya lumayan baik. Namun orang-orang ini seolah-olah keranjingan setrum romantis ini, setrum erotis ini, sehingga akhirnya tetap mencari-cari yang di luar gitu. Nah, tahap berikutnya, karena kita bicara tentang perkembangan Pak Paul ya, tahap berikutnya setelah sampai ke filio yang tadi Pak Paul katakan sudah orang bisa 40 tahun di sana, itu masih ada tahapan lagi Pak? Ada, yaitu tahap agape. Inilah puncaknya. Dan sudah tentu tahapan ini tidak berarti hanya bisa ada di akhir keahlian kita, bukannya. Kasih agape, kasih searah, sama seperti eros. Namun bedanya arahnya itu terbalik. Kalau eros arahnya dari dia kepadaku, kasih agape adalah arahnya dari aku kepada dia, kepada pasangan kita. Inilah kasih yang kita sebut kasih tanpa kondisi. Sifat utamanya adalah memberi tanpa menghiraukan respons penerimanya. Jadi sungguh-sungguh kasih di sini hanya ingin memberikan, tanpa menghiraukan apakah yang menerima kasih itu menunjukkan respon seperti yang kita inginkan. Nah, kalau pun tidak memberikan respon seperti yang kita inginkan, cinta kita tetap kita berikan. Jadi kita katakan agape itu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, agape hanya memikirkan
dan berbuat sesuai dengan kepentingan si penerima kasih itu. Itu sebabnya penulis Alkitab menggunakan istilah agape untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Seperti itu. Tapi manusia pun bisa melakukan sampai ke tingkat kasih agape itu bisa dimungkinkan gitu. Bisa karena seringkali ya bukan akibat pilihan kita, tapi akibat tempaan hidup dan akibat kuatnya dasar filio. Jadi tanpa ada dasar filio, dapat saya katakan mustahil untuk menyempurnakan kasih ini menjadi kasih agape. Contohnya, kita menghadapi badai kehidupan, diterjang oleh PHK misalnya, atau kematian anak yang kita kasihi, atau kehilangan rumah, dan sebagainya. Namun, suami istri bahu-membahu menghadapi terjangan hidup yang begitu berat. Saling menguatkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Misalkan kita adalah orangnya, kita akan benar-benar tersentuh ya dengan bantuan, cinta kasih, pengertian dari pasangan kita. Akibat dari semua itu adalah muncul kasih agape, yaitu kasih yang ingin melindungi, ingin memberikan, dan ingin menyayanginya. Meskipun akhirnya kita tambah tua, tapi perasaan yang muncul bukannya mau orang dulu bilang apekir ya, kita mau singkirkan, tidak. Justru kita menyayanginya sebagai sesuatu yang berharga, sebab dia berharga buat kita. Kita tidak lagi terpesona karena memang usia makin menanjak dan sebagainya, tapi kita merasakan dia adalah berharga buat kita. Dia pernah begitu baik dan pernah begitu menolong kita sebagai sahabat. Kalau ternyata ini benar-benar hanya sepihak, bagaimana Pak Paul? Itu bisa terjadi, Bu Esther. Yang satu nggak mempunyai kemampuan ya, dan kematangan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki ya, memberikan kasih agape. Pincang ya kalau seperti itu. Jadi terus-menerus cinta itu merupakan transaksi bagi mereka-mereka ini. Aku memberikan, engkau memberikan. Aku kasih satu, engkau kasih satu. Ya susah. Namun, ya seharusnya melalui tempaan-tempaan hidup, orang dibentuk Tuhan untuk memiliki kasih agape ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada orang yang tidak matang-matang. Terus-menerus berhitungan seperti itu. Saya hanya membayangkan mungkin misalnya salah satu pihak memang benar-benar murni tanpa mengharapkan balasan, tetapi pasangannya ini ya kasarnya tidak tahu diri begitu ya, malah mungkin mencari ke yang lain dan memperlakukan yang mengasihi dengan agape ini justru dengan perlakuan yang buruk begitu ya. Itu yang kadang-kadang kita harus temui ya dalam hidup ini. Di mana ada seseorang mengasihi pasangannya dengan kasih agape, memberikan tanpa kondisi, sedangkan pasangannya tidak tahu diri, menyalahgunakan kasih yang begitu besar. Dan itu terjadi. Tapi dalam situasi seperti itu, kasih yang tetap ada adalah kasih agape. Sebab sungguh-sungguh dia tidak lagi menerima apapun. Tidak ada lagi yang bisa dia katakan, inilah timbal baliknya dari yang saya berikan. Tidak ada. Tapi tetap dia mengasihi. Nah, disinilah cintanya jadi seperti cinta Tuhan kepada manusia. Meski kita berdosa, tetap memberikan dirinya kepada kita. Ya, tapi kalau tadi Pak Paul katakan eros itu tidak kekal, artinya bukan untuk jangka panjang. Apakah agape itu untuk jangka panjang, Pak Paul? Semakin cepat kita membentuk manusia agape, semakin sebetulnya memperkuat ikatan nikah kita. Tapi sekali lagi, saya harus mengakui Pak Gunawan bahwa kita ini tidak bisa menciptakan kasih agape dengan sendirinya. Kita hanya bisa melewati situasi-situasi kehidupan dan taat kepada Tuhan ya, melalui masalah-masalah yang kita hadapi, dan tiba-tiba tanpa kita sadari kapan munculnya,
cinta agape itu barulah mulai keluar. Taunya dari mana kita mulai memiliki kasih agape? Nomor satu, yang muncul dalam hati kita adalah perasaan tadi yang saya sebut. Sayang kepada pasangan kita. Sayang bahwa dia itu berharga buat kita. Yang berikutnya, kita benar-benar tahu tidak ada lagi yang bisa dia berikan untuk kita. Tapi toh, kita ingin memberikan diri kita kepadanya. Saya berikan satu contoh, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang istrinya terkena penyakit sehingga lumpuh, harus diberikan makan, disuapi, dan sebagainya. Tapi kemana-mana dia bawa istrinya itu. Dan dia pernah berkata, dalam bahasa Inggrisnya kan orang yang seperti istrinya itu dikatakan seperti tumbuh-tumbuhan, vegetable. Tapi dia berkata, istri saya adalah tomat yang paling manis. Jadi meskipun istrinya tak bisa memberikan apapun untuk dia, tapi tetap dia cintai seperti itu. Nah itulah contoh kasih agape. Yang kalau dia sendiri ciptakan saya rasa nggak mungkin. Tapi melewati peristiwa kehidupan itulah dia bisa memunculkannya. Ya, jadi orang yang merasakan sentuhan kasih Allah dengan kasih agape, saya rasa akan menyalurkan kasih itu juga kepada pasangannya, Pak Paul. Tadi Pak Paul katakan di dalam Alkitab itu seringkali digunakan istilah agape ini. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada bagian Alkitab yang bisa mendukung itu, Pak. Saya akan bacakan Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Kasih agape diwujud nyatakan dalam bentuk yang nyata, yaitu sebagai pelayan, dan mendahulukan orang lain, dan dengan rela kita ini yang terbelakang. Dalam pernikahan kita mesti ingat prinsip Tuhan. Tuhan pun datang untuk melayani dan mendahulukan yang dilayaninya, yaitu kita manusia. Jadi hendaklah sebagai suami istri kita juga mewujud nyatakan cinta Tuhan dalam hidup kita, mendahulukan pasangan kita dan melayani dia. Dan kalau dua-dua bisa melakukan itu, betapa indahnya pernikahan itu. Ya, kalau melihat sifat dari kasih agape itu kan bukan hanya ditujukan kepada pasangan kita, Pak Paul, ya. Bisa ke anak, bisa ke keluarga lain, bisa ke orang lain yang bukan sanak keluarga kita, gitu, Pak. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi cinta yang memang kita sebarkan kepada semuanya. Iya. Terima kasih Pak Paul dan Ibu Esther untuk perbincangan kita saat ini. Dan saudara-saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang suatu topik, yaitu tahap perkembangan cinta dalam pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.